hanya alatnya dia, tapi saudara harus belajar dari Kristus ya yang akan menolong saudara sebagai pemagangnya. Nah, saudara, saya mau membahas bagaimana kita menjadi orang yang melipat gandakan murid ya. Nah, kita mau lihat saudara ya, ada dua pertanyaan yang kita perlu jawab sebagai pemagang. Ya, pertama, saudara, mengapa sih kompak harus melipat gandakan murid? Nah, mungkin sebagian saudara udah pernah dengar ini, tapi saya ulangin intinya aja. Ya, kenapa kompak harus melipat gandakan murid, saudara? Sebab pelipat gandaan murid adalah perintah untuk semua murid Kristus. Ini perintah buat semua murid Kristus, saudara. Jadi kalau kita murid, kita diperintahkan. Ini bukan usul, ini bukan saran, ini bukan saudara kita, kalau kita mau ya kita lakukan, ya kita lagi mood yang nggak enak, ya sorry ya Tuhan ya. Nah, saudara, ini perintah. Makanya namanya amanat agung, saudara. Ya, disebutnya amanat agung. Udah amanat agung lagi. Ya, kenapa saudara? Amanat aja itu sudah perintah kan? Tapi kenapa ditambah kata agung? Karena datangnya dari Raja Yesus. Makanya ditulis amanat agung. Nah, kalau raja perintah kita, saudara, masa kita nggak mau taat? Ya, kalau presiden perintah saudara, presiden aja menyampaikan sesuatu, minta sesuatu kepada saudara, waduh, saudara pasti udah nggak enak kan? Pasti saudara udah, wah, saudara pastilah mau memenuhi apa yang dia minta, apalagi kalau perintah presiden, saudara. Nah, mari kita lihat perintah presiden di atas segala presiden buat kita apa. Ya, Matius 28 kita baca ulang, karena itu pergilah, jadikanlah, ya pakai lah, pergilah, ya jadikanlah, ini perintah, saudara, semua bangsa muridku, dan baptislah, tuh masih ada lahnya, mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, semua kata bendanya dikasihlah, karena itu perintah. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, wow, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, ini perintah. Jadi, saudara, ya, kalau kita betul anggota kerajaan Allah, murid Yesus, pemagangnya Yesus, kita pasti dengan senang hati mau taat, saudara, kepada perintah ini. Ya, nah, kita udah belajar, saudara, bahwa amanat agung itu bersifat apa? Estafet dari satu generasi ke generasi lain. Terus mulai dari 11 murid, generasi berikut, generasi berikut, generasi berikut, sampai Yesus datang. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung nggak boleh berhenti, saudara, sampai Yesus datang. Nah, kita ada di dalam amanat agung ini, saudara. Rantai amanat agung ini. Mari kita jangan berhenti, saudara. Taatilah perintah ini. Ya, jadi pelipat gandaan adalah sebuah perintah buat kita. Nah, ayat yang kedua, saudara, Yohanes 15 ayat 16. Nah, ini agak mirip sama Matius 28. Walaupun di ngomonginnya kepada 11 murid, tapi dia sedang ngomong kepada semua murid. Kira-kira begitu, saudara. Sama, Matius 28 juga gitu kan. Dia ngomong kepada 11 murid, tapi tujuannya untuk semua murid di segala zaman. Karena sampai kepada akhir zaman. Ya, nah, Yohanes 15 sama, saudara. Kalau kita lihat konteksnya, dia memang ngomong kepada 11 murid, tapi perumpamaan pokok anggur itu ditujukan untuk semua orang Kristen, semua murid di seluruh dunia di segala zaman, saudara. Ya, buktinya saudara praktekin tuh Yohanes 15, karena itu memang buat kita semua.
bukan hanya untuk 11 murid. Dia bilang gini, saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, saudara, walaupun saudara bukan rasul, tapi saudara diberi tugas kerasulan, saudara. Ya, kita bukan rasul, tapi kita diberi amanat rasuli, saudara. Ya, apostolic mandate. Ya, saudara dipilih Tuhan. Ya, bukan saudara yang pilih Tuhan, Tuhan yang memilih saudara. Dan aku telah menetapkan kamu. Ini sebuah ketetapan. Wow, ketetapan, saudara. Ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, saudara, perhatikan saudara, kita udah ditetapkan untuk pergi. Nah, kemana saudara? Kalau saudara baca para penafsir, ya kebanyakan menafsirkan ini berkaitan sama misinya rasul-rasul. Karena ada kata pergi. Ya, pergi dan menghasilkan buah. Jadi buah di sini, saudara, bukan hanya buah karakter, buah pelayanan, buah pertobatan, tapi termasuk buah jiwa, menghasilkan murid-murid baru, saudara. Ya, dan buahmu itu tetap, jangan sampai buahmu itu hilang, tetap. Nah, saudara, ini ketetapan dari Tuhan. Wow, ketetapan, saudara. Ini sudah nggak bisa ditawar. Tuhan udah menetapkan kita pergi menghasilkan buah dan buah kita tetap. Wow. Nah, apa jaminannya? Sama kayak tadi, saudara. Ada jaminannya tadi di Amanat Agung. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai kita kalau kita melakukan Amanat Agung. Nah, kalau ini apa? Jaminannya, saudara. Dia bilang gini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wow. Saudara, ya, seringkali ada orang yang salah menggunakan ayat. Ya, ayat ini ya ditafsirkan apa aja yang kamu minta kepada Bapa pasti dijawab. Ini ayatnya bilang begitu. Jadi aku minta supaya kaya. Ya, itu salah konteksnya, saudara. Ya. Nih, dia pakai mulai dengan kata supaya. Ya, jadi ini berkaitan sama untuk menghasilkan buah. Apa aja yang saudara minta supaya saudara bisa menghasilkan buah, ya, itu akan diberikan Bapa. Ya, dalam nama Yesus diberikan kepada saudara. Ya, pokoknya asal untuk berbuah. Ya, supaya saudara bisa berbuah. Saudara alasan, aduh, saya nggak bisa ngomong orangnya. Saudara boleh minta, Tuhan supaya aku bisa ngomong ketika aku Tuhan menghasilkan murid. Ya, Tuhan, aku susah Tuhan orangnya ya nggak bisa baca Alkitab misalnya ya. Saudara boleh minta, Tuhan supaya aku berbuah, beri aku kemampuan baca Alkitab. Tuhan bisa kasih saudara kemampuan baca Alkitab. Pembantunya Kak Sofyan, saudara. Ya, itu orang sederhana. Ya, dia dari agama seberang, lalu dia percaya Tuhan. Nah, saudara, satu hari setelah percaya Tuhan, dia bilang nama Kak Sofyan, ya, dia bilang, Bapak, saya ingin ya bisa baca Alkitab. Ya, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Nah, Pak Sofyan tanya, kenapa Ibu mau baca Alkitab? Karena saya pengen menangin jiwa, katanya. Saya pengen ceritain orang lain firman Tuhan. Ya, tapi saya nggak bisa baca. Ya, Bapak Sofyan boleh nggak doain saya? Kata ayat ini kan, ya saya boleh minta apa aja. Saya minta dong supaya bisa baca. Nah, Pak Sofyan langsung lihat ayat ini, dia bilang, amin. Sini. Ya, ditumpang tangan sama Pak Sofyan. Dalam nama Yesus,
bisa baca Alkitab. Dahsyat loh saudara. Besoknya dia buka Alkitab, langsung dia bisa baca Alkitab. Kaget Pak Sofyan. Ya. Nah, satu hari saudara, ya, ada surat, saudara tahu ya, surat dikirim saudara untuk dia. Ya, nah, dia bilang gini, Pak Sofyan, tolong dong bacain surat ini buat saya. Dari siapa? Dari kampung saya ini. Ya, dari keponakan saya kirim surat. Loh, kan Ibu bisa baca. Lah, kan saya mintanya cuma baca Alkitab. Jadi saya kalau surat nggak bisa baca, Tuhan. Ya, tolong dong Pak Sofyan yang bacain. Saudara, jadi dia baca koran nggak bisa, baca surat nggak bisa, hanya bisa baca Alkitab. Nah, itu menunjukkan bahwa ya memang tujuan dia dapat mujizat itu supaya dia bisa, ya saudaraku, memenangkan jiwa. Wah, itu keren banget saudara. Nah, apa yang saudara perlukan? Ya, Tuhan bisa beri, asal itu untuk mendukung saudara menghasilkan jiwa. Ya, jadi di breakout room, ayo saudara, apa yang saudara nggak bisa, Tuhan bisa kasih kemampuan itu. Tuhan, aku belum mampu loh doain orang sakit sembuh. Nanti Tuhan kasih kalau saudara minta, asal itu untuk menghasilkan buah, menghasilkan murid. Ya, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Ya, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan bilang, minta, saudara akan mendapatkannya. Wow, luar biasa. Nah, pertanyaan yang kedua, kita lihat, saudaraku. Pertanyaan yang kedua, apakah yang harus kompak lakukan untuk menghasilkan murid, saudara? Ya, jadi kalau kompak harus menghasilkan murid, sekarang gimana caranya menghasilkan murid? Sederhana, saudara. Kita udah belajar sebenarnya, tapi kita mau perdalam lebih lagi detail, ya, yaitu praktek Lukas 10, saudara. Menemukan orang damai dan memuridkannya. Sederhana. Jadi kalau kita mau menghasilkan murid, udah ada protapnya, sudah ada prosedurnya, saudara. Taati aja Lukas 10. Ya, kita praktek Lukas 10. Jadi saya mau ajak saudara lihat, saudara yang mimpin breakout room, ya, saudara sedang praktek Lukas 10 sebenarnya. Ya, saudara, mari kita lihat di breakout room ini kita praktek Lukas 10 plus kita tolong orang-orang praktek Lukas 10. Nah, saudara, saya ingin melihat ke depannya, saudara. Ya, saudara-saudara yang di breakout room ini pelatih-pelatih. Jadi nanti saudara kompak-kompak datang ke breakout room saudara. Belajar bagaimana kita praktek Lukas 10, saudara. Nah, ini Lukas 10 zaman akhir. Wah, keren. Kalau Lukas 10 yang zaman dulu, saudara, kita mesti offline cari jiwa. Ini nggak usah. Ya, kita bisa ketemu jiwa online. Ya, ini keren saudaraku. Ini Lukas 10 zaman akhir. Ya. Nah, makanya saudara praktekin saudara. Saya yakin saudaraku kita akan lihat sebuah kegerakan praktek Lukas 10. Ya, saudara praktek bahkan saudara ngajarin nanti kompak-kompak. Nah, kalau saudara udah praktek nanti saudara, ya, kita akan buka pengumuman kompak-kompak seluruh Abalef, bahkan dari luar Abalef, saudara, yang mau belajar bagaimana praktek Lukas 10, ya, saudara, mereka silakan gabung dan mereka mengamati, belajar dari, ya, di apa ini, saudaraku, di breakout room ini. Wah, itu powerful banget, saudara. Nah, karena itu, ya, saya mau share bagaimana kita praktek Lukas 10 lewat apa, saudaraku? Lewat online ini. Nah, mari kita lihat apa kunci paling utamanya, saudara. Ayat 1 dan 2 dulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, saudara, ini ada satu kata yang miss dalam bahasa Indonesia.
Ya, kalau bahasa Inggris dia bilang gini, ia mengutus mereka berdua-dua di hadapan wajahnya. Wih, ya, coram Deo. Jadi Yesus secara spesial menyertai dua-dua orang kompak itu, saudara, untuk apa? Untuk mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, jadi saudara, dia mengutus mereka dengan hadiratnya. Ya, wow. Makanya saudara, kalau kita nggak coram Deo, kita nggak bisa jadi ya apa menjadi orang yang apa memultiplikasikan murid, menghasilkan murid. Ya, jadi kita mesti jadi orang yang praktek coram Deo. Ya, ini jelas banget saudara. Jadi Yesus ajarkan murid-muridnya praktek coram Deo, saudara. Baru mereka bisa jadi pemenang jiwa. Itu kunci pertama, saudara. Ya, jadi tiap kompak mesti praktek coram Deo. Nah, ini kuncinya. Ya, jadi saudara waktu tugas di chat room di breakout room, jangan melayani tanpa ada di hadirat Tuhan, saudara. Ingat, saudara itu pemagangnya Yesus. Ya. Jadi sebenarnya saudara mesti kontak terus sambil melayani, kontak hadirat Tuhan terus, karena Yesus yang melayani melalui saudara. Ya, makanya saudara kontak ya dengan Tuhan Yesus terus. Itu kunci yang pertama, coram Deo. Yang kedua, saudara, kuncinya apa katanya? Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, problem penuaian tidak pernah ada pada tuaiannya, tapi problemnya selalu ada di penuainya, saudara. Nah, apa solusinya? Mintalah, doa. Ya, jadi saudara, ini doa paling penting yang kita perlu doa. Tuhan, aku minta Tuhan, supaya Tuhan Engkau mengirim aku Tuhan. Mengirim kami kompak-kompak Tuhan kepada tuaian yang Engkau sudah Tuhan siapkan Tuhan. Tuhan, tuaian sudah masak Tuhan. Tuaian sudah siap dituai. Tuhan, yang jadi problem adalah penuai-penuainya. Tuhan, utus kami. Ini saya, Tuhan, utus. Ya, jangan doanya gini, Tuhan, ya, tuaianmu sudah siap. Ya Tuhan, ini saya, utuslah Mardi Tuhan. Oi, jangan gitu saudara. Ya, utuslah saya itu dulu. Utuslah kompak kami itu dulu saudara. Ya, baru kita doain kompak-kompak yang lain juga Tuhan. Utus Tuhan. Ya, nah kata utus di sini saudara, ya supaya dia mengirimkan. Nah kata mengirimkan saudara, ya ini kata lainnya adalah apa saudara, mengutus. Ya, itu adalah saudaraku ya bukan apostelo. Ya, kalau apostelo itu diutus sebagai rasul. Ya. Tapi saudaraku ya ini kata pengutusannya saudaraku ya adalah kata apa saudaraku diusir keluar. Wow. Di apa? Ya, jadi kayak usir setan, saudaraku. Ya, jadi saudara ditekan, artinya dikasih tekanan supaya dia keluar. Nah, jadi kata yang sama dengan kata mengusir setan, saudara. Ya, itu sama. Mengutus, mengusir pekerja-pekerja. Ini kasarnya gitu, saudara. Mengusir pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saya mau tanya, saudara. Kalau Yesus usir setan, berapa kata keluar setannya? Satu kata, saudara. Nah, kalau Yesus usir pekerja-pekerjanya, saudara, ya, mengutus pekerja-pekerjanya, saudara, ya, itu perlu berapa kata, saudara? Sama, satu kata cukup. Kenapa, saudara? Karena dia Tuhan. Dia bosnya tuaian, saudara. Ya, dan dia juga adalah bosnya
pekerja-pekerja tuayan itu, saudara. Jadi kalau dia ngomong, saudara nggak dengar, bahaya, saudara. Ya, apa saudara perlu maaf ya, ditendang dulu saudara keluar, kan nggak perlu gitu kan? Dia Tuhan, pasti dia akan mengutus kita, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita pergi, saudaraku, sebagai pekerja-pekerja. Ini doa yang paling penting. Nah, tapi saudara, ada doa kedua yang kita perlu belajar. Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Ya, yang kedua, saudara, kita bukan cuma doain pekerja-pekerja, tapi kita perlu doain, saudara, satu doa yang unik sekali. Nah, saya praktekkan doa ini, saudara. Wow, dahsyat sekali, saudara. Saya ngalamin, ya, kompak yang saya bina ngalamin, saudaraku, dan saya doain supaya saudara juga ngalamin. Ya, ini doa yang sangat powerful. Ada di Kolose 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Nah, kita mau lihat. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil mengucap syukur, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Ya, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Next, satu ayat lagi, saudara. Nah, dibilang gini, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat. Next, PowerPoint berikutnya. Terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara, jadi kita bukan hanya perlu mendoakan pekerja-pekerja supaya mau diutus keluar, ya, tapi kita juga mesti berdoa supaya Tuhan bukakan pintu. Coba balik ke PowerPoint sebelumnya, ya, supaya Tuhan bukakan pintu, ya kan? Katanya supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Nah, sekarang walaupun pekerjanya udah mau pergi, saudara, udah siap pergi, tapi ya tuayannya perlu didoakan ini, saudara, supaya dia ya terbuka, ada pintu akses untuk si pemberita bisa memberitakan Injil. Ya, harus ada pintu yang dibuka. Nah, pintu ini apa, saudara? Ya, pintu ini next baca, kita lihat berikutnya. Hiduplah penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini dia. Ya, waktu di sini bukan kronos. Kalau kronos lahir kata kronologi, waktu yang berurutan. Tapi ini kairos. Kairos inilah pintu kesempatan, saudara. Ya, jadi yang kita mesti doa, saudara, supaya Tuhan menciptakan pintu-pintu. Ya, menciptakan apa, saudaraku, kesempatan-kesempatan. Ya, kesempatan-kesempatan untuk apa? Supaya Injil bisa diberitakan, saudara. Nah, ini kita mesti doa. Ya. Nah, gimana cara doanya? Next, kita lihat, saudara. Nah, ini dia. Prinsip berdoa dalam Kolose 4, ya ini ayat 2 sebenarnya. 2 sampai 5. Ya. Jadi, Paulus mengajarkan doa ini, saudara. Bertekunlah dalam doa. Jadi berdoa dengan tekun. Lalu sambil berjaga-jaga. Ya, nah kata berjaga-jaga ini bisa diterjemahkan mengamati dan berjaga-jaga, saudara. Jadi awas, lihat, sambil lihat, mengamati, terus berjaga-jaga, ya, sambil mengucap syukur. Nah, ini prinsip doa yang powerful banget, saudara. Ya, saya praktekkan ini, dan waktu saya praktekkan ini, saudara, ya, kompak saya sendiri, kita berapa tahun yang lalu kita menangin 6 jiwa, saudara, dalam setahun itu, saudara. Ya, beberapa kami baptis sendiri, saya dan istri saya waktu itu praktek ini. Nah, saudara, kemudian saudara, saya juga latih. Ada satu kompak, saudara,
Ya, dilatih praktek ini, saudara, dalam 1 tahun dia menangin 25 jiwa, saudara. 25 jiwa. Praktek doa ini, saudara. Nah, ini powerful doanya. Ya, pertama kita berdoa dengan tekun. Nah, doanya apa? Tadi doanya gini, Tuhan, ciptakanlah situasi, Tuhan, supaya orang itu, Tuhan, terbuka untuk Injil, Tuhan. Ya, atau lebih detail lagi, Tuhan ciptakan situasi supaya Tuhan, ya, orang itu boleh, ya, melalui satu peristiwa dia bisa ditarik semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, sebab saudara ayatnya bilang begini, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik. Nah, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Ya, jadi kita boleh berdoa, Bapa, tarik orang itu supaya dia, ya, bisa kenal Tuhan Yesus. Bapa, tarik dia, ya, ciptakan situasi supaya dia bisa terbuka, merasakan kasih Tuhan lewat, ya, penuai-penuainya Tuhan, atau lewat kami, Tuhan. Tuhan ciptakan situasi, ya, saudara boleh doa begitu. Nah, setelah doa dengan iman, ya, saudara mulai mengamati sambil berjaga-jaga, ya, mengamati. Coba lihat, biasanya saudara habis kita doa itu Tuhan udah mulai jawab. Nah, waktu Tuhan jawab, setan juga kerja, saudara. Makanya harus berjaga-jaga, ya. Setan juga kerja, saudara. Misalnya, ya, tiba-tiba orang itu tambah parah. Ya, misalnya saudara dia, ya, ada persoalan sama istrinya. Tiba-tiba habis saudara doakan, Tuhan, aku doakan supaya Engkau ciptakan situasi supaya dia bisa, Tuhan, semakin dekat dengan Engkau. Tiba-tiba mau cerai malah. Nah, itu dia, saudara. Mau cerai. Ya, jadi setan juga kerja, saudara. Tapi Tuhan juga kerja. Nah, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal, saudara. Ya, nah, dia turut bekerja, saudara. Ya, jadi kita mesti lihat pekerjaannya Tuhan, jangan lihat pekerjaannya setan. Kalau saya habis doa parah, saudara, saya malah senang. Berarti, ya, setan tahu Tuhan udah kerja, setan juga kerja nih. Nah, kita jangan lihat setannya, kita lihat pekerjaan Tuhan yang nggak kelihatan di alam roh, dia sedang bekerja. Nah, apa yang kita lakukan? Next, kita bersyukur, saudara. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Engkau sudah bekerja walaupun aku tidak melihat. Kan ada kan lagunya? Belum. Ini masih gambar tadi, ya. Saudara mengucap syukur. Jadi, mengamati sambil berjaga-jaga, ya. Dan kita percaya kalau Tuhan udah kerja, situasinya makin parah, kita mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Setan mulai bekerja, Tuhan. Kami percaya karena Engkau terlebih dahulu sudah bekerja. Setan nggak suka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Situasinya tambah parah, Tuhan. Kami tidak mau lihat pekerjaan setan. Kami hanya mau lihat pekerjaan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Biarlah situasi yang Kau ciptakan ini, Tuhan. Oh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Supaya terbuka pintu penginjilan, Tuhan, buat orang ini. Ya, nah, lalu amati lagi, saudara. Ya, habis doa amati lagi, berjaga-jaga lagi, jangan lihat kerjaan setan, lihat kerjaan Tuhan. Ya, amati. Benar, saudara. Ya, tiba-tiba, saudara, orang ini, ya, dia terbuka sekarang, saudara. Ya, dia terbuka waktu kita tanya, ya, aku boleh nggak kunjungin kamu di rumah sakit? Oh, boleh, silakan datang. Saudara, ya, kita datang, saudara. Ya, karena dia kena masalah, dia masuk rumah sakit misalnya, saudara. Ya. Nah, kesempatan itu, saudara, waktu kita datang, saudara, dia begitu terbuka. Nah, akhirnya lewat kunjungan itu, saudara, dia, ya, mulai, saudaraku, terbuka hatinya. Dan dari situ, saudara, hubungan dibangun. Akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ya, saudara. Nah, praktekkan doa ini sangat powerful, saudara. Ya, saya praktekkan ini, saudara, ketika doain ya semua kakak adiknya Kak Ros, ya 3 laki-laki, kakaknya 1, adiknya 2, belum mau percaya Yesus, saudara. Ya, kalau kita sharing tentang Yesus, mereka bilang, buat kamu perlu, saya nggak perlu, katanya. Wih, soknya, saudara ya. Nah, kami berdoa. Kakak yang pertama dulu, saudara. Kami berdoa, Tuhan, ciptain situasi, Tuhan. Jadi kita nggak berdoa gini, Tuhan, bikin dia stroke. Jangan, ya. Kita nggak berdoa begitu, saudara. Kita doanya, Tuhan, Engkau yang berdaulat. Engkau tahu situasi apa yang diperlukan supaya dia dekat dengan Engkau. Tuhanlah yang ciptain, bukan kita. Tiba-tiba, saudara, kami doa begitu, ya. Kakaknya yang gede, saudaraku, stroke. Benar-benar stroke, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Gara-gara itu, saudaraku, kami doa. Akhirnya, ya, karena dia di kota lain, saudara. Tuhan kirim seorang pekerja. Dia diinjili, diajak ke Komsel, saudaraku. Dia bertobat, masuk Komsel, bertumbuh luar biasa. Ya, bahkan saudaraku dia ya jadi wakil PKS kalau di tempat itu, saudara. Ya, wakil Fasel. Wah, luar biasa, saudara. Nah, adik yang kedua, ketiga sama, saudaraku. Sama. Ya, dua-duanya, saudaraku, kami doain. Nah, saya mau cerita yang adik kedua dari Kak Ros. Ya, waktu kami doain, Tuhan, ciptakanlah situasi, Tuhan, supaya dia boleh dekat dengan Engkau. Tiba-tiba, saudaraku, satu hari kami dengar, ya, dia sakit, masuk rumah sakit, dan dia nggak punya uang, saudara. Ya, nah, waktu itu dia nggak punya asuransi. Tuhan bilang begini, bayarin dia. Aduh, kita berkorban mahal loh, saudara. Ya udah, kita berkorban, kita bayarin, saudara. Nah, waktu kita bayarin dia masuk rumah sakit, saudara. Akhirnya di rumah sakit itu, saudara, ya, dia ditaruh di satu kamar bersebelahan dengan ada bapak-bapak orang India, saudara. Nah, bapak-bapak ini orangnya suka iseng. Kan ada saudaraku, gordengnya kan. Nah, dia suka tiba-tiba, halo, ya, halo Robi, dia buka ciluk, gitu, saudara. Ya, nah satu kali, saudara, bapak ini suka ngagetin orang, dia meninggal. Nah, waktu dia meninggal, saudaraku, ternyata rumah sakit itu nggak ada ruang tempat ininya, saudara. Rumah kedukaannya nggak ada tempat itunya, saudara. Jadi orang mati ditanganinnya ya di ruangan itu, saudara. Wah, serem banget. Ya, orangnya waktu baru mati di CPR di situ, saudara. Wah, kemudian saudara diformalin juga di situ. Wih, ngeri banget, saudara. Jadi adiknya Ibu Ros ini, wah, udah ketakutan, dia takut setan, saudara. Ya, saya habis Komsel dipanggil, aduh, saya pulang aja deh. Ya, nah, kami pikir, aduh, kalau dia pulang ya gimana ya. Terus akhirnya kami doa lagi, Tuhan ciptain situasi, Tuhan, supaya dia boleh kenal Engkau. Benar, saudara. Ya, kami bilang gini, namanya Robi, Bi, kalau kita doa gimana, Bi, sekarang? Kita doa ya, supaya kamu dapat ruangan. Ya, walaupun mustahil kan, iya, susternya bilang nggak ada, udah nggak ada ruangan. Cuman di sini. Dia nggak mau, saudara. Kita doa, tiba-tiba nggak lama 20 menit kemudian susternya datang. Dia bilang ada kabar baik, ini mujizat katanya. Ada ruangan kosong katanya. Ya, nggak tahu orangnya meninggal atau apa, saya nggak tahu, saudara. Ya, tiba-tiba, wah, dia kasih ruangan itu, saudara. Jadi Tuhan jawab doanya dia. Nah, ini situasi yang baik, saudara. Ada situasi yang nggak baik yang Tuhan ciptain, ini situasi yang baik. Dua-duanya Tuhan bisa ciptain. Akhirnya, saudara, pindah ke ruangan itu, saudara. Begitu saya besuk dia langsung dengan air mata bercucuran nanya. Ya, dia nanya, gimana sih caranya supaya saya bisa diselamatkan? Waduh, saudara.
kesempatan saya nginjil, satu keluarga terima Yesus semua, saudara. Ya, dia dan istrinya dan anaknya, termasuk ya saudaraku, adiknya Ibu Ros yang paling kecil, saudaraku, juga terima Yesus. Wow, saudara lihat, ini cara paling luar biasa, saudara. Ya, jadi saudara, ya kita harus sebagai pemagang, kita bekerjanya lewat doa, saudara. Ya, kita bekerjanya lewat doa. Nah, dikit lagi, saudara, kita lihat. Nah, next, yang paling penting dalam doa ini, saudara, kita jangan ambil alih pekerjaan Roh Kudus. Nanti saya cerita, saudara. Ya, jangan mengambil alih pekerjaan Roh Kudus. Apa pekerjaan Roh Kudus, saudara? Nah, kita baca Yohanes 16, ya, ayat 8 sampai 11. Kalau ayat sebelumnya itu pekerjaan Roh Kudus buat orang percaya. Kalau ini pekerjaan Roh Kudus buat orang tidak percaya. Nah, ini dia. Apa tugas Roh Kudus buat orang tidak percaya? Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia. Nah, dunia ini yang belum percaya ya. Akan apa? Dosa. Bukan dosa-dosa. Dosa. Satu aja. Kebenaran dan penghakiman, ya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, ya, terus akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saya bahas poin satu aja, saudara. Jadi Roh Kudus, tugas paling utama dia adalah menyadarkan kepada orang berdosa tentang dosanya, bukan dosa-dosanya, dosanya. Nah, dosa apa ini, saudara? Saudara, hanya ada satu dosa yang paling mengerikan, saudara, yang tidak bisa diampuni, saudara. Apa itu dosa yang nggak bisa diampuni? Nggak percaya sama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada dosa itu, saudara nggak bisa diampuni. Karena dialah pengampun dosa itu, saudara. Kalau saudara nggak percaya dia, ya dosa saudara nggak bisa diampuni. Ya. Nah, jadi dosa terbesar, saudaraku, adalah tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kepada Yesus. Karena kalau saudara percaya kepada Yesus, dosa apapun beres. Ya, tapi kalau saudara nggak percaya kepada Yesus, semua dosa saudara nggak pernah beres. Ya, saudara pasti binasa. Nah, jadi saudara, kalau orang bisa percaya Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menginsafkan dia. Kamu orang berdosa. Kamu perlu juru selamat, namanya Yesus. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan kita. Nah, jadi saudara jangan kepo. Kita banyak kepo. Kita meyakinkan dosa-dosa orang ya dengan kekuatan kita. Ya, saudara, jangan pakai kekuatan kita. Biar Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus akan meyakinkan dia nanti akan dosanya, saudara. Atau dia pakai kita, bisa. Kita diurapi, kita ngomong nanti, ya orang itu nanti bisa terima Yesus. Ya, karena kita diurapi. Tapi kita jangan sembarangan ngomong kalau Roh Kudus nggak urapi kita, saudara. Ya, nah, apalagi kita sering, saudara, malah melampaui Roh Kudus. Ya, kita berusaha meyakini dosa-dosa orang. Wah, ini dia, saudara. Ya, kita suka lebih kepo lagi. Ini jenis yang lebih kepo. Ya, saudara. Jadi, waduh, saya mesti tegur itu orang berdosa banget, penjina. Ya, itu orang itu, ngeri banget itu. Ya, kita mesti tegur dia. Ya, dia mesti sadar dia itu banyak dosanya itu orang. Wah, saudara, kalau kita mau nginjil kayak gitu, saudara, kita lebih hebat dari Roh Kudus, saudara. Roh Kudus saja nggak tegur dosa-dosa dia. Roh Kudus tegur dosa, singular. Dosa dia, saudara. Menginsafkan
bersihkan dunia akan dosa, singular, bukan dosa-dosa. Nah, kalau kita kepo, dosa-dosa, kita tegur. Nah, dia harus sadar ya, dia orang berdosa ya. Kalau enggak, mana bisa selamat? Ya, saudara. Jadi kita kepo. Makanya kalau kita tegur dosa-dosa orang, lain kali dia nggak mau ketemu saudara lagi. Ini orang tukang cari dosa, kayak dia nggak dosa aja. Ya, jangan, saudara. Jadi kita jangan kepo. Roh Kudus saja nggak gitu, saudara. Roh Kudus saja cuma tegur dosa dia, saudara. Ya, nah, jadi kita ngalir sama Roh Kudus, saudara. Jangan lakukan yang berlawanan sama pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang saudaraku, ya, saya mau share. Nah, saudara, jadi bagaimana kita, saudara, memenangkan jiwa? Ya, saudara, kita doain supaya Tuhan ciptakan situasi. Ya, kemudian saudara, ya, kita benar-benar, saudaraku, langsung saudara ngalir sama Roh Kudus. Nanti Tuhan akan, saudaraku, mempertobatkan orang itu. Ya. Nah, kita selesaikan dulu dikit lagi, saudara, sebelum saya nanti kasih beberapa contoh. Ya. Nah, next kita lihat, saudara. Kalau orangnya, saudara, ya sudah terbuka, saudara. Nah, apa yang kita perlu lakukan, saudara? Jangan langsung memberitakan Injil, saudara. Ingat, saudara, cari Tuhan Yesus nggak pernah hanya memberitakan Injil. Dia selalu sebelum beritakan Injil, dia lakukan sesuatu dulu. Ya. Atau dia beritakan Injil, tapi dia juga sambil lakukan sesuatu, saudara. Ya, makanya saudara belajar apa yang Yesus lakukan sebelum dia beritakan Injil, saudara. Nah, beberapa hal ini yang Yesus lakukan. Pertama, dia berbuat baik. Ya, itu Yesus berbuat baik. Ya, kasih makan orang, ya, melakukan, saudaraku, perbuatan berbelas kasihan sama orang, ya. Kedua, Yesus bernubuat. Contohnya, saudara, kepada siapa, saudara? Natanael dia bernubuat. Ya, satu nubuat membuat Natanael bertobat, saudara. Ketiga, Yesus ngusir setan sebelum dia beritakan Injil, saudara. Ngusir setan. Keempat, sembuhin orang sakit, saudara. Ya, sembuhin orang sakit. Dan lain-lain. Ya, dia bisa lakukan banyak hal. Ya, saudara, mujizat-mujizat, ya. Dia lakukan semua itu sebelum dia beritakan Injil. Jadi, saudara di chat room, ya, jangan, saudara mesti peka. Jangan cuman langsung beritain Injil, saudara. Ya, jadi kita peka, lihat dulu dia need-nya apa, connect sama Tuhan. Ya, saudara, dia perlu apa? Ya, nanti Tuhan kasih hikmat, kan saudara pemagangnya kan. Nanti Tuhan bilang usir setan dulu, ya kita ngusir setan. Kalau Tuhan bilang, saudara, jangan, ya dia dinubuatin aja. Kita nubuatin, karunia-karunia bekerja, kaget dia, saudara. Kok kamu tahu masalah saya? Nah, pintu penginjilan terbuka. Nanti baru kita beritain Injil, ya. Atau berbuat baik, saudara. Ya, mungkin dia, saudara, perlu ditolong, ya dia nggak punya uang, saudaraku, kita tolong. Nah, itu berbuat baik. Ya, mungkin saudaraku dia perlu apa? Ya, kesembuhan, ya kita doain. Ya. Nah, saudara, jadi kita terbuka. Kita tanya sama guru kita kan pemagangnya, saudara. Ya, kita peka. Nah, kemudian saudara, kalau orang ini sudah terima Injil, saudara, nah, next kita lihat, segera, saudaraku, muridkan orang damai ini. Jangan ditinggalin, saudara. Muridkan dia. Ya. Jadi, saudara, katanya kalau orang yang menerima damai sejahtera, ya, maka tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Ya, jangan pindah-pindah, katanya. Jangan berpindah-pindah rumah. Artinya orang yang udah terima Yesus itu di follow up terus, dimuridkan, saudara. Dan
segera kasih dia visi nanti pemuritan 4 generasi, saudara. Nah, jadi saudara, ini yang Yesus ajarkan, saudaraku. Nah, sekarang kita kembali aja ke mungkin screen-nya bisa kita kembali. Nah, saudara, saya mau ceritakan satu kisah yang sangat inspiratif dan kisah-kisah yang saya alamin, saudara. Jadi, saudara, ya ini terjadinya, saudara, di era tahun 70-an, saudara. Ya, jadi ada seorang, saudaraku, dia ya namanya Elis. Nah, Elis ini, saudara, diajak ke gereja, dia bertobat, ya. Dia minta waktu di gereja itu supaya suaminya namanya John ya bisa datang ketemu Tuhan, diselamatkan. Karena John ini ateis, saudara. Nah, apa yang terjadi? Kemudian di gereja itu ada tim namanya SWAT, saudara. SWAT itu tahu ya, SWAT. Biasanya SWAT tim itu kan tentara. Kalau ini tentara rohani, Spiritual Weapon and Tactics. Wow, SWAT. Ya. Jadi SWAT tim ini, saudara, sangat paham berdoa syafaat di gereja, ya, dan bangun hubungan, ya, pokoknya mirip kayak saudaraku breakout room itu, saudara-saudara ya. SWAT timnya ini dikasih nama John ini, saudara, didoakanlah, ya. Nah, mereka doakannya itu, saudara, Tuhan ciptakan situasi, Tuhan, supaya John boleh mendekat kepada Engkau dan dia boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar, saudara. Setelah didoain sekian lama, istrinya ajak suaminya ini, mau dia datang. Nah, tapi problem, saudara, waktu dia datang ke gereja, ya, saudara, di gereja itu dia syok. Karena dia belum biasa ibadah kayak gitu, kan dia ateis. Dia kaget. Tapi dia mulai merasa hati dia kosong. Dia butuh sesuatu, saudara. Tapi dia belum mau terima Yesus. Nah, saudara, istrinya ya sedih. Ya, cepetan dong, dia diinjilin dong. Ya, tanda kutip paksa aja diinjilin, ya. Nah, pendetanya bilang jangan. Ya, kita jangan mendahului Roh Kudus. Kita jangan tadi itu, saudara, ya, mengambil alih pekerjaan Roh Kudus, jangan. Ya, kita ikut Roh Kudus saja. Roh Kudus sedang bekerja, kamu harus trust. Yang penting kamu jadi istri yang baik, tetap tunduk, ya. Yuk kita sepakat doain dia supaya Tuhan ciptakan situasi yang lebih lagi. Nah, benar, saudara. Ya. Dia, saudaraku, karena udah ke gereja, sering ke gereja, dia merasa agak terpaksa. Jadi dia pengen menghindari gereja, saudara. Nah, ini kalau orang didoain, saudara, biasanya dia tambah parah. Dia tambah parah, tambah nggak mau ke gereja, saudara. Akhirnya, saudara, dia ikut itu, saudara. Ya, kalau saudara pernah dengar namanya saudara, saudara God, ya. Jadi itu semacam kayak saudaraku, kalau kita itu ya mungkin saudara seperti pramuka tapi buat orang dewasa. Paramiliter lah gitu. Dia ikut 2 minggu sekali, saudara. Dia sengaja pilih hari Minggu supaya dia nggak usah ke gereja, saudara. Tapi karena dia didoain terus, saudara. Nah, itu tuh dahsyat banget. Satu kali, saudaraku, ya waktu dia gabung dengan kelompok di di guard itu, saudara, ya kelompok saudaraku, ya di mana dia National Guard, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dia ngobrol-ngobrol, tiba-tiba satu orang nyeletuk begini, ya. Dia bersungut-sungut, saudara. Aduh, hidup ini susah banget, ya. Begini, begitu. Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, Pak, saya dulu kayak Bapak loh. Ya, saya suka bersungut-sungut begitu. Sampai akhirnya saya ketemu Tuhan Yesus, baru bisa berhenti tuh sungut-sungutnya. Dia dalam hati, aduh sial ini, ketemu lagi sama orang Kristen. Gua justru mau lari dari orang Kristen, ketemu di sini lagi. Ya, kemudian saudara, dia marah. Ya, kemudian karena dia tugasnya tukang potret. Nah, waktu itu, saudara, zaman tahun 70-an,
Ya, belum ada, saudaraku, kayak sekarang digital. Jadi kalau orang mau proses film itu mesti masuk ke ruang gelap. Nah, dia kan tugasnya tukang potret, saudara. Jadi dia kesel diinjilin di luar itu, dia masuk ke ruang gelap, ya. Kemudian dia sambil ngeluh bilang begini, nah enak ini, ya, dari ruang terang aku masuk ke ruang gelap. Nggak taunya di dalam ruang itu ada orang lain dengerin dia, saudara. Nah, orang ini bilang begini, saudara. Dia kutip ayat firman, ya. Memang manusia lebih menyukai kegelapan karena semua perbuatan-perbuatannya jahat. Dia kaget, saudaraku. Orang ini ngomong nemplak banget, saudaraku. Ya, dia kesel, saudara. Ya udah, saudaraku. Akhirnya, saudara, ya, dia kena. Nah, hari Minggunya, saudara, dia datang, ya, dia ketemu sama pendetanya, bilang begini, Pak, aku pokoknya udah nggak tahan, sorry, ya, aku mau ini aja, mau ceraiin istri saya. Hah? Kamu mau ceraiin istri kamu? Kenapa? Saya nggak kuat, saya nggak bisa jadi pemimpin yang baik di rumah, pemimpin rohani. Udah biar dia aja jadi pemimpin. Saya cerai aja ya, Pak. Loh, kenapa? Katanya. Ya, saya udah tahu jawaban Bapak kan suruh saya terima Yesus kan. Loh, saya nggak ngomong gitu, kamu yang ngomong. Ya kan? Udah, Pak, nggak usah campuri urusan saya. Pokoknya saya mau ceraiin istri saya. Udah, titik. Dia jalan, saudara. Nah, pendetanya ini kejar dia, saudara. Ya, pengen nguntit dia di belakang. Tapi Roh Kudus bilang, nah, jangan campuri urusan aku. Aku sedang bekerja, kamu jangan campuri. Saudara, akhirnya, saudara, ya, dia diem, ya Roh Kudus, aku mau taat. Benar, saudara. Ketika dia naik mobil, yang ngebut masuk, saudaraku, ke tol, tiba-tiba di tol itu, saudara, Tuhan lawat dia, saudara. Dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Dia U-turn di highway itu, saudara. Dan dia berhenti di pinggiran jalan, apa itu, saudaraku, yang di pinggir itu, dia stop, dan dia turun dari mobil, saudaraku. Dia berlutut dan menangis. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku nggak bisa hidup seperti ini, Tuhan. Aku orang berdosa, ampuni aku. Dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Wow, hari itu, saudara, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat, saudara, ya, saudara lihat, ya, Roh Kudus bekerja, menciptakan situasi-situasi. Dia nggak bisa lari, saudara. Itulah dahsyatnya, saudaraku, doa. Nah, kita mau praktekkan doa yang demikian. Saya begitu terinspirasi cerita ini, saudara. Saya ceritakan ke kompak yang saya layani, saudara. Ya, kompak ini, saudara, beberapa tahun yang lalu mulai praktek. Mereka doa, saudara. Tuhan, kami mau ketemu orang damai. Satu kali Tuhan ketemuin, saudaraku, orang gila. Udah 2 tahun gila, saudaraku. Ya, akhirnya orang ini dimenangkan, dibawa ke kompak, ya, sembuh, saudaraku. Orang ini diajarin praktek doa ini, saudara. Seluruh keluarganya diselamatkan orang ini. Kemudian orang ini bawa lagi teman-temannya, saudaraku, diselamatkan. Satu hari mereka doa lagi buat temannya, saudara. Tiba-tiba, ya, temannya stroke, saudara. Ya, stroke, mereka ke rumah sakit, temannya itu udah mau mati, saudara. Dokter bilang ICU-nya penuh. Cari yang lain, nggak ada yang bisa, saudara. Akhirnya mereka doa di situ, saudara. Minta izin sama dokter. Doa, tahu nggak, saudara? Orang yang stroke ini bangun, saudaraku, bangun. 2 jam kemudian, ya, akhirnya, saudaraku, diajak 3 hari kemudian ikut komsel, satu keluarga diselamatkan, saudaraku. Saudara tahu, dalam waktu 1 tahun aja, ya, kompak ini memenangkan 60 orang, saudara. 60 orang. Caranya pakai cara tadi, saudara. Mendoakan
doa Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 5 ini. Nah, saudara, itu yang saya mau share dulu, saudara. Ya, kita praktek dulu, saudara. Praktek doa yang penuh kuasa ini, saudara. Doa di kompak yang penuh kuasa. Praktekkan, saudaraku. Ya, jadi kalau ada orang nanti kita layani di breakout room, ya, ini kita mau ya doakan karena biasanya itu orang damai, saudara. Ya, kalau dia udah orang damai ketemu, saudara. Nah, kita langsung apa? Kita langsung, saudaraku, cari oikosnya dia namanya. Oikos itu gini, saudara. Orang ini punya circle of influence banyak sekali. Adiknya, kakaknya, omnya, tantenya. Nah, itu biasanya nanti merembet, saudara. Satu orang ini dimenangkan. Nah, itu kenapa kami sampai dapat 25 orang. Karena dari satu ini entar tantenya bertobat. Entar tantenya, anaknya lagi dari tantenya bertobat. Ya, nanti omnya lagi. Ini dari ininya, cabangnya sampai 26 orang, saudara. Nah, jadi itu orang-orang damai yang Tuhan akan kirim ke apa? Ya, kirim ke Zoom kita. Wah, ini keren, saudara. Ya, ini adalah, saudaraku, pelayanan zaman akhir yang luar biasa. Nah, saya pikir itu aja saya mau sharing. Nah, mungkin kita bisa buka tanya jawab, Pak Mardi, silakan. Wow, luar biasa. Thank you Kak Edi buat penjelasannya. Jadi kita semakin lengkap bagaimana kita melakukan di breakout room. Tujuan dan sasaran kita jelas ya untuk bagaimana justru mereka sakit, mereka masuk breakout room. Jangan sampai lupa kita juga make sure mereka juga benar-benar sungguh-sungguh menerima keselamatan dan mereka juga dilayanin, juga pastikan SPK, kompak, dan juga layanin keluarga mereka. Jadi proyek kita gede ya. Jangan cuma tangkap satu. Kita main grosiran. Sekeluarga ya. Puji Tuhan. Nah, silakan teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita berharap sekali partisipasinya. Silakan nyalakan mic dan video untuk boleh menanyakan langsung. Kira-kira pertanyaan dan kendala apa yang kalian alami selama melayani di dalam breakout room dan sebagai co-host. Silakan nyalakan mic-nya. Kita lagi menunggu Anda. Oke, belum ada yang menyalakan mic. Baik, kalau belum ada yang menyalakan mic, saya dulu yang bertanya terlebih dahulu. Mau nanya apa? Kita menanyakan bagaimana di dalam breakout room kendala-kendala yang kita alamin. Ya, kadang-kadang tadi ada yang berkata bahwa kita melayani orang-orang yang berulang kali mereka masuk ke breakout room. Dan saya percaya apakah itu juga termasuk hal yang perlu kita doakan ya supaya orang-orang tersebut untuk mereka boleh dikondisikan mengalami sesuatu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kondisi dan situasi yang Tuhan ciptakan dan reaksi respon kita seharusnya bagaimana? Apakah kita perlu konfirmasi teman-teman atau langsung kita yang pegang mic langsung kita inisiatif untuk kita layanin aja? Apakah perlu konfirmasi tubuh Kristus dulu Kak dalam melayani sebagai tubuh Kristus itu? Ya, sebaiknya kita konfirmasi. Karena Tuhan bekerjanya lewat kompak kan. Makanya dia utus kenapa berdua supaya mereka bisa saling konfirmasi ya, karena pelayanan tubuh kan. Nah, ketika pelayanan tubuh lebih lengkap, karunia-karunianya lebih lengkap sehingga kita nggak sendirian ya. Jadi pokoknya gini saudara, kita rileks saja ya. Kita harus percaya Roh Kudus lebih concern terhadap mereka. Ya, kayak tadi ya, kita sering kepo kan, kita mau ngambil alih kerjaan Roh Kudus, kepo banget. Ya kan? Nah, kita searah sama pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi nanti ada waktunya Saudara. Ya, kita jangan mengambil alih pekerjaan Roh Kudus. Ya, biarin Roh Kudus kerja. Ya, kecuali kita diurapi, kita ngomong tentang dosa singular tadi itu ya. Bisa Tuhan pakai kita menginjili dia, dosa singular itu dinyatakan. Tapi biar Roh Kudus yang meyakinkan.
kita kalau ngomong Roh Kudus nggak kerja kan nggak ada hasilnya kan. Tapi kalau Roh Kudus sudah kerja, wow, dahsyat. Ya, itu dari saya. Jadi pekalah dan bersama-sama dalam tubuh. Wow, keren sekali. Ya. Jadi gini saudara, jangan merasa gagal. Kadang-kadang kita laku sesuatu. Contoh saudara, saya doain mama saya 38 tahun loh saudara. Ya, nah memang baru tahun-tahun terakhir saudara, ya kira-kira 4 tahun terakhir waktu sebelum dia terima Yesus, saya baru intens mendoakan, baru dibukakan Tuhan yang ini nih, ciptain situasi ya. Nah satu hari ya Tuhan memang ciptain situasi, mama saya sakit saudara. Ya, dan di situ saya ada kesempatan ngobrol-ngobrol sama dia, dia buka hati. Nah, satu kali saudara, saya doa lagi, Tuhan, ciptakan situasi deh Tuhan, supaya mama saya mau dengar Injil. Benar saudara, satu kali, tumben saudara, kita ajak dia ikut Natal, dia mau saudara. Dia datang duduknya paling depan saudara. Wah, nah ini situasi yang baik yang Tuhan ciptain. Kadang-kadang ada situasi yang buruk yang Tuhan izinkan ya. Sakit, ada kecelakaan, ya macam-macam saudara bisa. Tapi ini situasi yang positif. Dia mau hadir saudara. Dia duduk di depan. Saya khotbah saudara. Saya ingat khotbah apa tahu nggak saudara? Touching Heaven, Changing Life. Itu berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kira-kira. Ya, saya khotbah itu saudara. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, angkat tangannya sambil ngintip saya. Saya ngintip mama saya gimana ya? Dia angkat tangan saudara. Haleluya, saya nangis. 38 tahun saudara. Baru dia terima Yesus saudara. Ya. Dan saya follow up, akhirnya saya baptis dia di bathtub. Ya, dia hidup 4 tahun lagi mama saya, dan dia menginjili adiknya saudara. Ya, adiknya terima Yesus saudaraku karena penginjilan dari dia. Luar biasa. Nah, saudara, jadi kita jangan, kalau kita doain nggak terjadi apa-apa, jangan kecewa saudara. Ingat tadi prinsip doa itu, Tuhan, kalau kita doa Tuhan udah jawab. Cuman kita nggak lihat. Setan juga bekerja kan, bikin yang aneh-aneh. Ya, tapi kita bersyukur aja. Doa lagi, bersyukuran. Nah, itu cara doa Kolose 4 itu saudara. Powerful banget. Oke. Okay? Wow, keren ya. Nah, silakan Oti, Ira. Mau tanya apa? Udah nyala video, udah lihat tatap-tatapan sama Kak Edi. Lihat loh. Cepat nyalain mic. Nggak bisa nyala. Ini dia udah jelas nih. Oh, belum bisa nyalain mic. Oke, bentar. Nggak bisa nyalain mic. Saya bantu bentar. Tadi saya matiin mic-nya biar nggak boleh. Ah, udah bisa sekarang. Sorry, iya. aja yang ada yang nyalain dari tadi ya. sorry di-unmute dulu. Ya. Malam Kak Edi. Ya, ini istri saya mau tanya nih. Ya, boleh. Oke, Kak, mau tanya ini. Kemarin kan ada kasus juga ya. Itu kan kalau yang tadi Kak Edi cerita itu kan sistemnya orang-orang yang kita layani regularly ya. Maksudnya dalam arti long term. Tapi kalau di breakout room ini kan short term ya, Kak ya. Nah, seperti kemarin ada kasus kalau mungkin sakit penyakit, dia belum percaya Tuhan, sakit penyakit memang bisa kita langsung doakan. Tapi kalau okultisme gimana, Kak? Jadi kayak kemarin ada kasus dia belum percaya Tuhan ya, tapi okultismenya tinggi, kayak misalnya pernah Nyi Roro Kidul kayak gitu. Nah, itu kita stepnya gimana dulu? Ya, kemarin kan memang akhirnya kita nggak bawa dia untuk doa pelepasan ya, karena kan dia belum percaya Tuhan, akhirnya kita ajak dia terima Tuhan Yesus. Tapi kan kita nggak tahu kan, maksudnya dia terima Tuhan Yesus ini maksudnya bagaimana, hanya nalarnya dia atau dengan seperti apa gitu. Takutnya kan kalau kita langsung dalam short term juga, maksudnya oke, hari ini dia terima Tuhan, terus kita ajak dia misalnya harus SPK dulu mungkin berapa lama untuk dia kuat, untuk supaya kalau kan kita tahu kan kalau satu roh kita usir dia bakal 7 balik kan kalau dia nggak kuat. Nah, ini
gimana Kak? Maksudnya kapan kita punya timing yang tepat untuk ini okultismenya gitu? Oke. Nah, kalau orang saudara dia belajar okultisme, tapi dia tidak sedang bermanifestasi, istilahnya tidak kerasukan, kita jangan usir, ya. Kecuali dia lagi kerasukan atau dia sendiri minta, aku ada roh jahat nih, bisa nggak diusir? Nah, kita usir, ya. Itu pelayanan eksorsisme namanya, pelayanan pengusiran setan, ya. Nah, kalau dia nggak minta, memang apalagi dia masih sayang sama ilmu itu, jangan diusir. Nah, itu yang nggak ada gunanya ya kalau kita usir. Jadi udah benar, fokus dia terima Yesus dulu. Nah, kita doa, kita cari Tuhan apa sih need-nya dia sampai dia mau datang, ya kan? Nah, kita cari. Nah, dari need itu kita masuk dulu. Jadi supaya kita ada jembatan sama dia dulu. Nah, seringkali saudara, orang yang kayak gitu, ketika kita udah ada hubungan sama dia, tahu-tahu satu kali dia manifest rohnya. Nah, manifest dia, akhirnya dia sadar, dia disiksa kan oleh roh itu kan. Nah, dia minta didoain. Nah, waktu itu kita doain demonstrasi kuasa, ya, sehingga ketika roh jahatnya keluar, dia lihat kuasa Tuhan, nah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu, ya. Jadi kalau orang nggak minta, artinya dia nggak punya need pengusiran setan, jangan didoain. Udah bener, kita arahin dia terima Yesus dulu. Mantap, keren. Iya. Pertanyaan lagi Kak Edi. Ya, kalau tadi kan bicara jiwa baru Kak Edi ya. Bagaimana dengan orang yang sudah Kristen lama nih, ya. Tapi dia masih sulit nih untuk bisa menjadi seorang murid, ya. Ini gimana Kak Edi? Iya. Jadi memang kalau dia udah terima Yesus dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau udah, nah kita follow up dengan SPK. Karena nanti lewat SPK itu kan dia di-deal inner healing-nya, pelepasannya, ya kan? Sehingga kalau ada hal-hal yang masih menghalangi dia untuk ikut Yesus sungguh-sungguh, nah di situ dia disembuhkan, dilepaskan. Jadi itu bagian dari SPK. Jadi kita kita ikutin aja jalur itu, nanti kan dia dapat bagiannya gitu ya. Di bidang apa dia memang perlu dilayani. Ya. Jadi tapi kalau orangnya misalnya dia langsung merasa kayaknya aku perlu pelepasan dulu, nggak apa-apa juga kita layani dulu ya. Karena itu kehausan dia kan, dia yang minta. Ya. Tapi kalau dia nggak minta, dia juga kayaknya orangnya belum on fire. Nah, ikutin dulu deh SPK. Nanti lewat SPK itu biasanya ya, dia akan mengalami breakthrough biasanya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Edi. Ya. Thank you, Rendra, Ira. Iya, kasus yang kemarin aku mungkin tambahin sedikit ya, pas kebetulan karena memang aku juga ikut ke breakout room yang tentang si Shanling ya. Jadi memang banyak yang bantu melayani ya, karena waktu itu perangnya rame-rame juga ya. Bisa sih, itu bagus banget untuk kita sebenarnya konfirmasi dengan tubuh. Lalu kalau yang aku perhatikan, jadi kita juga jangan fokus hanya kepada masalah spirit. Karena aku melihat kalau Shanling ini juga ada masalah kejiwaan. Jadi kelihatannya tipe orangnya adalah memiliki kelainan syaraf juga, gitu. Jadi saya udah dapetin dari awal. Jadi saya udah ngomongin dan ternyata kemarin Pak Yakub confirm dengan kondisinya Shanling. Jadi jangan, maksudnya gini loh, kita sebagai co-host, sebagai orang yang melayani, jangan selalu melihat kalau orang mendelik-delik itu berarti, oh ini orang masih kerasukan setan gitu loh, ini orang masih kerasukan. Atau selalu dihubungkan dengan hal yang spirit aja. Mistis. Karena akhirnya soalnya saya juga cukup mendengar banyak ya dari co-host yang
mengalami akhirnya, aduh takut nih Ci, nggak bisa nih, rasanya nggak mampu layanin ini orang. Saya bilang sebenarnya kalau mau kondisi secara spirit yang saya perhatikan adalah buat saya ketika kita udah dia mau dilayani dan kita usir, sebenarnya udah cukup beres. Tinggal spirit-spirit yang sedikit-sedikit aja, dan sebenarnya menurut saya itu juga kalau dengan dia bertobat setiap hari, dia hidup terus di dalam koram Deo, dia bertekun dalam firman, itu akan hilang dengan sendirinya juga gitu loh. Maksudnya akan diselesaikan juga ya, seperti yang tadi Kak Edi bilang ya, Tuhan yang berperkara gitu loh dengan dia, dan akan membereskan juga. Jadi saran aku sih, kita selama melayani, aku sekalian tambahin, karena aku juga ada rindu banget ya pengen ngomong hal ini. Maksudnya jangan sampai hanya selalu berhubungan dengan oh ini karena spirit gitu loh, tapi bisa aja memang itu ada masalah di kejiwaannya, atau memang dia ada gangguan di dalam syarafnya. Itu sih dari aku, karena kebetulan aku ngelihat Kak Edi, jadi cukup tahu dan cukup banyak yang memberi laporan. Maksudnya ini gimana ya, kok nggak beres-beres ya orangnya. Menurut saya sih bukan masalah nggak beres, tapi memang ada gangguan di syaraf juga. Itu sih. Ya. Jadi saudara, kita jangan terlalu berfokus mau beres di pelayanan breakout room ini aja. Breakout room ini aja kan sebenarnya kayak kayak jembatan untuk kita bawa dia, entah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, atau dia udah terima Yesus tapi dia dimuridkan. Karena ini kan tujuannya kita mau melahirkan murid kan. Jadi itu ingat pegangannya, sudah melahirkan murid, dan itu kan menjadi murid itu proses seumur hidup kan. Jadi kita nggak usah buru-buru. Kalau dia belum tuntas ini, yang penting dia mau ikut itu kompak. Nah nanti di dalam kompak dia kan SPK. Nah waktu SPK itu dia di-trace, ya disitulah dia ngalamin breakthrough. Jadi jangan mau nguber, artinya banyak hal beres di breakout room ini. Ya, ini cuma jembatan connect aja, saudara. Untuk kita entah dia terima Yesus atau dia dilayani selanjutnya, ada pintu-pintu yang terbuka buat dia, ya, sehingga dia bisa dilayani terima Yesus, ataukah dia jadi murid, ya, dimuridkan. Jadi gitu. Oke, thank you Kak Edi, thank you teman-teman. Nah, di sini udah nyala mic, silakan Ateng. Shalom Pak Edi, Kak Edi. Shalom. Kak Edi, ini kan saya berapa bulan yang lalu ya, saya udah berapa bulan yang lalu kan kita lagi memang agak sepi ya, terus saya kan sembarangan buka YouTube. Nah, di sebelah YouTube itu ada YouTuber baru, dia tuh cerita tentang dirinya sendiri gitu, pengalaman dia gimana gitu, cerita tentang dia punya kelainan seks gitu ya, dia homo gitu ya. Saya biasanya nggak pernah lihat begitu, tapi nggak tahu kenapa saya klik dia ceritanya dia gitu. Jadi saya ikutin cerita dia, ternyata cerita dia itu menarik gitu. Jadi saya dengerin dia. Terus satu hari itu saya pikir kalau orang YouTuber pasti kaya ya atau apa gitu. Tapi Tuhan bilang sama saya bahwa dia satu hari dia akan pinjam uang sama kamu 1 juta, kamu harus pinjamin dia. Ya udah, saya satu hari benar-benar dia pinjam uang sama saya karena dia memang benar-benar nggak ada makanan, nggak ada apa gitu ya, dia dikejar-kejar hutang. Akhirnya saya pinjemin dia. Nah saya sering injilin dia tapi dia nggak menang-menang karena dia tinggal di Bali ya. Sekarang kemarin dia kena COVID-19 pun saya sempat doain dia. Nah sekarang dia udah sembuh, tapi saya sering injilin dia tapi orang-orang seperti itu nggak nerima gitu. Itu caranya gimana kita menangan orang seperti itu kan? Saya mau berteman sama dia kan karena Tuhan bilang, aku datang bukan kepada orang yang benar, tapi aku datang kepada orang yang berdosa gitu. Jadi sebagai murid kita juga mau berteman sama orang yang berdosa gitu, Kak Edi. Nah, gimana caranya kita bisa menangin dia? Saya udah sering injilin dia, tapi dia nggak terima gitu. Ya, jadi kalau berdasarkan Lukas 10, ya, kita
harus siap melayani semua orang. Ya, semua jenis orang, semua orang. Tapi kita harus punya prioritas melayani orang damai dulu. Ya. Jadi gini, kadang-kadang ada orang, dia belum jadi orang damai sekarang, nggak haus dia. Nah, kamu jangan fokus ke sana, buang waktu. Ya kan? Makanya katanya kalau kamu ditolak, katanya pindah kota. Maksudnya cari orang damai. Ya. Jadi kita dahulukan orang damai. Kalau orang damai itu dia haus. Dia boleh hancur kayak gimana, tapi dia mau. Dia mau berubah. Dia kayak Tuhan udah siapin dia gitu, terbuka sekali dia. Nah, itu orang itu kita layani dulu. Nanti melalui dia terbukalah pintu-pintu yang lain lagi. Gitu ya, karena dia man of influence. Biasanya orang damai itu man of influence. Makanya yang orang gila yang kita layani di kompaknya yang saya latih, begitu dia sembuh, wah, ada kali dia sendiri aja bawa 10 orang ketemu Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita lihat siapa orang damainya dulu, itu dulu prioritas utama. Ya. Tapi bukan berarti kita udah cuekin aja, tetap kita orang ini kita maintain, tapi jangan kasih banyak waktu, nanti kamu nggak ada waktu muridin orang damainya. Nunggu, istilahnya nunggu sampai orang ini bisa aja satu saat udah waktunya dia jadi orang damai, tiba-tiba dia haus, ya kan? Nah, tapi kalau dia nggak haus-haus juga, ya itu kita udah berusaha kan, ya kan? Nah, jadi kira-kira gitu. Ya, Kak Edi. Makasih Kak Edi. Ya. Selanjutnya silakan Suyen yang sudah buka. Suyen. Ya, makasih Pak Mardi. Malam, Pak Edilio. Malam. Pak, mau nanya nih, apakah orang Kristen juga ada termasuk orang damai apa tidak gitu Pak? Karena gini, saya pernah layanin jiwa itu hampir 3 tahun. Awalnya sih sebagai terang dulu ya, jadi berkat buat dia. Terus akhirnya dia mau tuh SPK. Nah setelah ikut SPK, tapi dia berulang-ulang gitu. Hidupnya nggak serius gitu loh, Pak Edilio. Akhirnya sekarang ini dia mundur lagi, jauh lagi. Nah terus saya juga sempat akhirnya berdoa untuk undur dulu lah ya, untuk dia bisa renungin gitu loh. Berapa tahun kemudian dia kontak saya lagi gitu loh. Saya lagi berpikir apakah tetap di follow up atau stop gitu loh. Karena aku berpikir kalau orang damai pasti dia respon gitu. Tapi ini dia udah Kristen gitu, udah percaya. Gitu. Itu sih Pak mau nanya. Ada kemungkinan orang tanda kutip ya Kristen, dia juga orang damai bisa aja. Ya, karena dia belum pernah dimuridkan, belum ngerti apa itu pemuritan, tapi dia haus bisa juga. Itu jangan-jangan orang damai ya. Nah, tapi biasanya kalau Lukas 10 itu menjelaskan itu adalah orang yang belum percaya Tuhan ya. Jadi itulah orang damai. Tapi dia udah disiapin Tuhan, haus, terbuka ya. Jadi orang yang demikian kita fokus dulu. Ya. Itu metodenya Tuhan Yesus. Fokus ke orang damai ya. Oke. Thank you Kak Edi. Makasih. Silakan, makasih Suyen. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Silakan, kita masih ada waktu 9 menit sebelum jam 9 kita akan menyudahi. Oke, kalau memang ada teman-teman yang ingin bertanya, kita beri kesempatan. Ya, oke, silakan Marta. Ya, shalom Pak Mardi, Pak Edi dan teman-teman. Shalom. Pak Edi, saya mau tanya ya. Saya terus terang masih bingung praktek untuk mengutus mereka berdua-berdua, Pak. Jadi kompak saya yang perempuan ini sekarang udah 10 ya. Terus yang suami saya juga udah 12, sampai kadang saya lihat suami saya malah kayak orang takut kalau ketambahan lagi gitu loh Pak. Prakteknya untuk
bukan apa ya, prakteknya untuk mengutus mereka bagaimana ya Pak, karena masih belum mau gitu loh Pak, merasa bilang belum layak atau apa. Ya sebagian udah ada yang kayak hari ini ada yang sudah saya suruh ikut tempatnya Bu Ria untuk equipping. Gimana Pak Edi? Ya, jadi kalau udah rame gitu itu udah komsel sebenarnya, komunitas kerajaan ya. Nah, jadi lebih baik mereka difokusin kompaknya berdua bertiga itu. Tiap hari mereka berdua bertiga bisa jalan. Kalau rame-rame terus tiap hari, kapan jadi kompak yang dua bertiga ya? Jadi dia harus dua orang, 3 orang mandiri ketemu tiap minggu. Nah, sambil dia dibapai sama bapak rohaninya. Nah, ini baru siap bisa diutus. Kalau dia belum mandiri, masih rame-rame, ya itu belum jadi kompaknya, ya kan? Jadi kompaknya 2-3 orang ini mesti udah mandiri. Nah, ini baru kita utus. Kita utus untuk merintis lagi, merintis kompak-kompak bermultiplikasi. Karena dia masih ngumpul kan, sama-sama kan. Nah, dia belum mandiri. Jadi ditolong dulu mandiri. Nah, mungkin nanti ikut kompak di Ria supaya diajarin gimana dia bisa jadi kompak-kompak yang mandiri itu. Ya. Baru bisa siap diutus. Kalau sekarang diutus, dia belum mandiri, nanti dia balik lagi ya. Nggak menghasilkan apa-apa. Gitu. Oke. Jelas? Ya. Nah, jadi Marta nanti coba ya Marta ya untuk dilatih pertemuan rame-ramenya usahakan seminggu atau 2 minggu sekali. Tetapi pertemuan bertiga, berdua, bertiga atau berempat itu dilakukan tiap-tiap hari. Jadi nanti si Marta tinggal membapai mereka aja Marta. Ya. Gitu ya Marta ya. Karena saya pernah nangkep dari Pak Mardi gini. Harus berdua-berdua dengan tim inti. Nah, tim inti saya tuh cuma bertiga, Pak. Ya, gitu loh. Yang satu sudah ke lansia sekarang, buka kompak lansia. Jadi saya merasa, aduh, kayaknya kok nggak ada orang ya yang buat berdua-berdua itu gitu loh. Apa saya sehari harus bantuin berapa kompak gitu loh. Bukan saya nggak mau, Pak, tapi bener nggak gitu loh saya gitu loh. Ya. Mungkin saya ceritain. Jadi gini, kompak itu pokoknya nanti ujungnya dia harus berdua bertiga secara mandiri di dalam sebuah komsel. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kompaknya 6 kan? Berdua. Ya. Nah, itu yang berdua itu ketemunya tiap hari. Tapi yang keseluruhannya semuanya bareng-bareng itu namanya komsel. Nah, itu ketemunya seminggu sekali. Gitu. Yeah. Itu komsel saya kayak begitu. Jadi kami ketemu tiap minggu komsel. Nah, tapi tiap hari mereka ketemu kompak-kompak itu. Iya. Gitu. Ya, Pak, saya coba. Bu Marta, mungkin aku sharing, aku punya kompak ya Kak Edi ya. Jadi kalau di saya, kompak saya kan equipping yang seperti saya katakan selalu 4 orang. Kompak inti saya. Dan ini kan terus-menerus masuk yang baru ya. Kadang sehari ya nggak tentulah sekitar belasan sampai 20-an lebih gitu loh. Selalu ada orang yang keluar masuk. Dengan 2 minggu mereka belajar. Dan kalau mereka tidak mengerti dan tidak mendapatkan untuk mereka punya teman kompak lain, otomatis juga akan chat WA saya untuk minta punya kompak, dan tentunya pasti saya jadinya harus mencarikan kompak atau menjadikan kompak baru. Nah, ketika saya membuat kompak baru ini, jadi selalu memang pasti ada yang berkata, kami nggak siap. Nah, saya dampingi, tapi saya katakan saya dampingi. Saya dampingi hanya untuk beberapa saat. Itu Bu Marta yang saya lakukan. Saya dampingi ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, sampai itu terbangun dengan cukup oke lah, dan saya bisa lihat dari yang kondisi yang ketika kita masuk atau kita bantu mereka membangun kompak, secara otomatis ada satu kepekaan lah ya, mana yang lebih bisa ngelit atau menjadi PIC buat saya seperti itu. Nah, ketika saya temukan orang yang bisa menjadi PIC ini, yang saya pegang cuma PIC-nya.
Ya, Bu Ega salah satunya. Itu adalah orang yang saya minta untuk bangun kompak, dan saya cuma pegang Bu Ega. Jadi yang saya tanyakan cuma, Bu Ega, gimana Bu? Jalan nggak kompaknya? Gimana kondisinya? Seperti itu. Tapi kalau orangnya sudah mapan, langsung lepas. Kayak Bu Ega, dia sudah mapan, dia langsung lepas, Bu Marta. Jadi enggak semuanya dipul ke kompak saya, atau kompak saya harus diutus untuk membangun kompak baru ini juga gitu loh. Kalau memang kita bisa menemukan orang yang bisa juga menjadi PIC ini gitu loh, atau bisa membangun kompak ini. Dan biasanya saya motivasi karena memang kan sebenarnya sangat mudah ya untuk membangun kompak. Yang paling penting, karena itu saya selalu tanamkan dalam equipping. Yang paling penting adalah punya hati dan punya waktu gitu loh. Memiliki kesepakatan dalam hati mereka kan, sehati sepakat dan memiliki waktu. Jadi dan waktu pun hanya 15 sampai 30 menit. Jadi ketika dikatakan seperti itu, menurut saya nggak akan jadi masalah lagi ya untuk mau berapa orang pun, karena sampai sekarang kalau mau dihitung-hitung di aku juga mungkin udah 30-40-an gitu loh, tapi kan udah jalan masing-masing. Jadi kayak teman kompak saya pun saya tanyakan gitu loh kesediaannya, kamu bisa nggak nih, umurnya cukup mirip-mirip nih karena masih 30-an lebih nih. Yang salah satu dari kompak saya kan lebih agak muda dari kami semua. Lalu saya tanyakan, siap nggak kalau ada apa-apa ya kamu tinggal lari nih ke aku, tinggal ngomong, nanti aku bantu dampingin ya beberapa saat gitu loh. Nah ketika dia katakan siap, jadi bikin lagi yang baru. Seperti itu Bu Marta. Jadi enggak sampai ketumpukan gitu loh maksudnya di kita. Karena jujur kalau aku sih masalah kendala di waktu ya. Kalau saya bukan masalah mau nggak mau lagi, tapi memang apa daya dan apa boleh buat gitu loh. Tapi itu saya jalanin dan cukup baik ya. Sekarang maksudnya cukup berjalan dan semuanya terbangun sih. Kompaknya terus jalan kok. Gitu. Kalau ada kendala mereka saya suruh masuk kembali ke equipping. Ya. Oke, puji Tuhan. Semoga menginspirasi teman-teman. Nah, waktu yang membatasi. Iya, makasih. Ya, jadi kita juga hari ini sudah belajar bersama. Jadi apa yang Pak Edi sharekan ke kita adalah teknis bagaimana kita menjalankan berfungsi sebagai co-host dan di dalam breakout room. Bagaimana kita terus connect dengan Roh Kudus. Kita selalu connect, tinggal Coram Deo. Jadi Coram Deo itu selalu libatkan ya. Bagaimana apa yang Yesus lakukan, connect dengan tubuh Kristus. Kita connect dengan tubuh Kristus, connect dengan kepala, dan andalkan kuasa Roh Kudus memimpin setiap kita. Jangan menggunakan pengalaman sebagai bahan dasar, tetapi pimpinan kuasa Roh Kudus menjadi dasar yang acuan untuk kita bergerak bersama. Demikian juga ketika doa pagi teman-teman, kita sekarang ada sedikit try out untuk manuver sedikit live worship. Jadi kita akan coba kayak tadi pagi juga udah Kak Michael juga udah bantu kita untuk dengan tim profetisnya. Besok Daniel juga akan coba sedikit dengan habis worship ada live instrumennya. Coba kita try out. Tapi sambil kita teman-teman bantu evaluasi dan bantu support. Jadi kalau besok itu beda ya. Besok itu kita tidak ada tim worship. Jadi benar-benar kayak kemarin yang hari pertama hari Rabu aja. Setiap kita, saya harapkan kita selalu dalam posisi ketika kita pagi, kita nggak ada lagi yang santai-santai, males-males. Tetapi kita sudah menyadari kita lagi berperang. Dan kita ini satu tim. Kita ini tim elit, kita ini tim yang ada di depan pintu perang dan benar-benar medan perang yang kita rebut adalah kota. Dan kita hadapin adalah bukan kuasa-kuasa satuan. Kita hadapin ya mungkin yang kita hadapin adalah penguasa-penguasa teritorial gitu loh. Dan legion-legion, jadi kita juga datangnya juga rame-rame sebagai tubuh Kristus. Maka itu saya berharap teman-teman kita semua connect dengan Roh Kudus. Jangan buka celah. Kita memang sudah dalam posisi kita sedang berperang dan sedang siap. Jadi kalau seandainya ada teman kita yang berperang, ayo yang lain langsung jagain dia. Yang lain doain buat dia. Doain buat keluarga, doain buat semua, doain buat partisipan. Dan connect. Kira-kira dia lagi bicara apa, Tuhan lagi mau bicara apa. Jadi semua kita udah connect dengan Roh Kudus. Ketika yang satu selesai berdoa, yang lain segera menyambung doa yang berikutnya.
Jadi sambungan doanya itu sambung menyambung. Jadi jangan sampai kita juga tunggu-tunggu, jangan sampai ada jeda-jeda. Jadi ketika ada yang berdoa, yang lain yang sudah ready, yang udah mendapatkan sesuatu, nyalakan mic. Nggak apa-apa ada 2-3 orang yang nyala, posisi nyala mic nggak masalah. Tetapi itu menunjukkan kesiapan kita untuk ambil bagian dan tanggung jawab. Nah kalau seandainya belum ada yang nyala mic, gimana? Berarti Andalah ambil bagian. Nyalakan mic dan get ready untuk berperang bersama-sama. Jadi saling menjaga. Jangan sampai temannya berperang sendirian, terus nggak ada mute, nggak ada mic yang buka posisi. Sehingga temannya mau sudahin nggak bisa. Nggak ada yang nyala mic nih. Temannya ngomong terus, akhirnya nggak berfokus. Demikian juga kita juga kalau sudah nyala selesai doa, kosong semua, jeda sampai 10 detik, 20 detik. Ya suasana atmosfernya kalau lagi nanjak, lagi seru-seru doa peperangan. Tiba-tiba diem, nggak ada apa-apa. Suasananya langsung down. Jadi ya coba kita berharap teman-teman kita mau coba bersama-sama menyadari bahwa ini adalah peperangan, ini adalah tim, ini adalah sedang kita melakukan bagaimana untuk selalu siaga. Saya ingat ya Kak Edi kemarin sempat cerita sama saya ketika dia bersama dengan dulu katakan Kak Sam dengan Pak Jeff, bagaimana dia lagi berkhotbah. Ketika yang lain berkhotbah, selesai yang satu berkhotbah, yang lain langsung naik ke atas nyambung aja. Gimana ya Kak Edi, ceritain dong dikit dong Kak Edi. Ya, jadi kami selalu kalau khotbah ada apa ya? Ada orang juniornya yang menemani dan kita selalu bilang sama dia, kamu siap ya, kamu nggak boleh melamun. Sementara saya khotbah, jangan kemana-mana pikiran kamu terus connect sama Tuhan. Bisa-bisa nanti saya suruh kamu yang altar call. Atau kamu misalnya nyambung khotbahnya ya. Jadi semuanya jaga, saudara siap. Musisi juga saya suruh begitu. Ya, kamu udah siap belum? Kalau nanti saya mau altar call, lagunya apa? Kamu siap? Nah, kamu nggak boleh bengang-bengong. Apalagi keluar makan rujak. Ya, nggak boleh. Ya, pemimpin pujian atau orang-orang yang main musik nggak boleh kayak gitu, saudara. Siap selalu. Nah itu sama, kita satu tim kan, jadi kita harus selalu saling dukung, siap. Ini ngalir ya, dia misalnya lagi ngomong ini, kita dapat konfirmasi, kita langsung nyambung. Ya jangan malah kita kemana, tahu-tahu kita nyambungnya nggak nyambung, ya kan? Jadi aneh kan, nggak ngalir, patah-patah gitu istilahnya. Ya, jadi kita harus selalu dalam kesepakatan satu roh mengalir sama-sama, sinergi. Wah dahsyat tuh kalau kita sinergi. Kuda Belgia ya, ingat. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu satu inspirasi buat kita. Kita semua dalam kondisi siap, kondisi berperang, connect dengan Roh Kudus, nyambung dengan apa yang sedang kita kerjakan, sinergi. Dan yang terakhir, satu poin penting adalah bagaimana kita selalu praktek karunia. Tolong teman-teman aktifkan karunia Anda. Jadi kalau Anda memang dapat pesan nubuat, bernubuatlah. Kalau memang Anda mendapat penglihatan, sampaikan. Jangan malu, jangan takut. Ya, nanti kita mungkin Anda dapatkan satu pesan, tapi kamu nggak tahu artinya. Tetapi tubuh Kristus karena kita semua dalam kondisi nyambung, connect, bisa jadi apa yang Anda lihat bisa diartikan oleh teman co-host yang lainnya. Karena kita semua lagi connect semua. Jadi kita akan mulai lebih banyak mengalir dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan sampai kita punya karunia, tidak kita aktifkan, dan doa kita lama-lama menjadi doa hafalan, doa liturgi. Jangan sampai kita kehilangan api mula-mula. Jadi ingat, terus connect sama Roh Kudus, cara Tuhan berbeda-beda. Thank you buat semuanya buat hari ini. Dan kita akhiri pertemuan hari ini. Dan kita mau tutup doa, kita minta Kak Edi boleh doa dan mengutus kita untuk kita boleh memultiplikasikan para co-host lewat diri kita dan kompak-kompak. Thank you. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah dilatih Tuhan, biar Roh Kudus menuntun kami Tuhan, dan kami mau mengalir bersama Roh Kudus. Kami tidak mau mengambil alih tugas Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami ketika kami nanti mulai melayani lagi di sebagai co-host ataupun Tuhan di breakout room.
Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami, hikmat-Mu menyertai kami, dan bahkan kami mau semakin semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami serahkan semua anak-anak-Mu yang sudah melayani selama ini. Berkati, beri kekuatan baru selalu Tuhan. Segarkan jiwa kami Tuhan, biar kami tidak pernah berhenti untuk Tuhan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan semua anak-anak-Mu ini. Amin. 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 Ada yang dapat pesan Tuhan sebelum kita berpisah? Dulu teman-teman, ada yang dapat pesan Tuhan sebelum kita berpisah? Oke, saya dapetin untuk ingetin kita semua, jangan sampai lupa kita harus tertanam kuat dalam firman Tuhan. Ya, karena semakin kita melayani dan semakin kita mau mempraktekkan karunia, jangan sampai tidak diimbangi dengan makanan rohani kita juga. Itu yang aku dapetin kuat. Ayo teman-teman semua, mari kita terus-menerus, kita semakin tertanam dalam firman Tuhan, semakin kuat dalam firman Tuhan. Oke, nyalain video dan bye-bye. God bless you all. Thank you Kak Edi. Bye-bye. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Om Adi. Pak Mardi Bunda. Terima kasih semua Bunda. Besok kita melayani ya. God bless you. Tim breakout room 5 besok. Breakout room 5, get ready besok ya. Breakout room 5. Iya. Ya, thank Thank you. Bye. Bro Rendra, selamat liburan keluar kota. Thank you, Bro Kevin. Sama pacarnya ya. Mereka ditungguin ke Jakarta nggak datang-datang. Liburan keluar kota, nanti Dewa Lombok ya. Nah, keren. Mantan saya tunggu. pacarnya Kamu keluar kemarin mau ke juga. sini. Ini selama ini mantan pacarnya diumpetin nih, ini baru dikeluarin. Ya, ini baru diekspos Launching. ini. Keren. Sembunyi di belakang saya biasanya. Biasanya diumpetin, belum make up soalnya. Hari ini udah make up baru ditunjukin. Jangan buka kartu dong. Karendra. Jadi yang belum buka video biasanya belum make up Oke, soalnya. bye-bye semuanya. Karendra. Hey, Amas ya. Iya. Minta Bro Mardi dong. Maret. Mardi apa kan? Hah? Yuk jadi apa kan, Bro? Ikut lah dia. Ikut dong. Maret. Yu ikut nggak? Jangan-jangan Yu ngomong doang juga. Aku ikut udah appointment sama Karendra ya Kak. Udah. Amos Yu urusin ikut. dong hotelnya kita. Nggak ada yang sempat. Gua transfer aja Ya, mana-mana juga mau ikut tuh. Gue dikasih jadwalnya sama si Dina, cuma bikin pala mabok doang. Diayain doang. Nggak bisa urus, Mos. Iya ya. Tolongin Ci lu Mangkolo nih. Ya siap Bos, siap. Anak-anak pasti suka lah. Ya, anak-anak suka. Gua bukan takut suka, gua bukan takut perginya, gua takut pada nggak mau pulang. Kalau nggak mau pulang, extend. Aku nggak mau tahu, pokoknya Jatim Pak. Habis selesai, habis itu langsung kita lanjut ke Lombok ya Pak Kalvin ya. Mantap. Silakan datang, nanti saya sediakan satu pulau. Wah, disediain pulau. Di Karawang. Rendra mau nggak bawa pulang pulaunya, pulau kapuk. Berarti rutenya habis. Amos siap-siap ya, rutenya dari Jakarta, yuk ke Malang, ya kan? Habis Malang kita ke Bali. Habis Bali ke Lombok, ya? Ya betul, silakan. Enggak lah, pulang lah, saya harus kerja. Ini Margaret juga siap ikut nih kayak Margaret. Ya Margaret ya. Ya. Saya nggak tahu mau pamit, ini bingung ngomong. Oh pamit. Kamu mau pamit ke akad kita ya? Kita pamitan, kita juga mau miss keluarga. God bless you all. Thank you. Bye. Adios. Ya Pak Presley, ya Nana Chandra. Ya Pak.